Kalaulah berburuk-buruk anjo tetangga, ndak balik elok lah tetangga, akan awak akan mengadu. Awak mbok sambal ado ndak do bawang habis, dinyo ado. Di orang lain ado tu jauh rumahnya. Akan manjala awak kan kemari saudara dekat rumah awak lah ado. Pi dek badan dam berkesumat, dek ndak berkesapuan lah sekian lama. Di awak berburuk-buruk, rugi manfaat kata Nabi. Susah hidup. Kadang-kadang bahaya awak di lapian ayam awak ke rumahnya, nak diciri je rumahnya. Kau nampak bungonya, pot bungonya rancak dipatahan dia awak, ndak yo mati bungonya. Kau namanya terjadilah busuk hati, iri hati, dangki kepada tetangga. Padahal agama mengatur awak bertetangga itulah nampil yang didahulukan. Agih muagih, tolong menolong, pinjam meminjam, bantu membantu, cari mencarian dan sebagainya. Alai katanya kurang, kita bantu. Inyo kurang awak cukui, kita tolong. Kalau inyo cukui awak kurang, awak perlu berlindung. Umpamanya nyoba TV warna, baru mah rancak awak indah. Dia ubuang lelo, datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akababu anompang nonton pak. Silakan bu nontonlah. Kami nombuk makan iyo pak. Kan tiga dapat awak tu menonton perai, minum dapat makan peletak pula. Awak kapai ke pasar, inyo ke pasar pula. Inyo bauto awak indak. Kama pak, ke pasar mai. Nanya, nampak cik pak, masuklah. Tiba tengah jalan, rusak tonya. Buat sengiko sini pak nyawa. Kan dapat awak numpang tu kalau lain elok dengan tetangga. Itu yang dipandang remeh, itu yang dipandang enteng. Gunjang kasinan sabui kemari, cerita kasinan cerita buruk kemari, japui kesiko antang kasinan. Hancur hidup dalam bertetangga. Jo anak-anak indak belok, ibu bapa semua ibu bapa indak belok. Anak lebih bahaya kalau induk jo ayah semua ayah, induk semua hidup bertingkah. Anak belok, kemengawak. Itu maka seluruhnya dibina secara baik. Itulah kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa mandang enteng, yang mandang remeh tetangga, rugi kemanfaatan hidup. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang mengatur masalah bertetangga. Kalau awak pulang dari pasar, umpamanya ibu-ibu lagi borongnya buah-buahan di pasar, awak beko kalalu ke rumah awak menampuh rumah orang yang sebelah dulu, dibali rambutan, dibali lansek, jambu dan sebagainya. Kalau rasanya tidak kata gih anak orang sebelah, jangan sampai tahu orang, jangan tahu anaknya bahasa awak kembali itu untuk anak awak. Tapi kalau ketahunya agih, aku tidak tentu ba'a perasaannya. Jangan sorak ni halaman, jang, leni, udin, kau rambutan tu kalian 5 kilo, kalau jambu 3 kilo, kalau rambutan 1,5 ton, anak orang tak diagih, ba'a rasuati orang. Ada awak, kau lama tu menyinggung orang tu sebagian. Dibali baju baru, dibali pakaian baru, kau anak baru-baru lah, ada jamuan di jendela. Indak basah lagi, ada jamuan juga. Aku nanya untuk menyakiti hati orang sebelah. Menyapu wak di halaman sambat tak jarang abai bong kana ros baama lihat gulati sekor anak ayam sekor bagai lah masak ku angui ndak padahal Allah mengamangalai apa makul soram itu anak terangad orang sebelah awak ambil kali ayam awak ambil randang hati. Itu suatu hal yang sangat dicela tu dalam agama. Biar tetangga secara rumah, tetangga secara bernegara, tetangga secara berkantor, dan bisa dipeketik, bisa dipegadang rumah arti tetangga itu. Yang intinya awak harus elok-elok jo tetangga, dan sampai menang enteng menang remeh, lebih-lebih menyakiti hati tetangga. Itu sangat kanai awak dalam ajaran Islam. Bahkan dikecek Nabi indak beriman, indak beriman, indak beriman, indak beriman. Kalau sianu kanyang tapi tetangganya lapar, barakah karihnya Nabi mengecek itu.
Itu yang nomor 3 yang dikecekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kampe kata beliau, wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Siapa yang memandang enteng karib kerabat, siapa maksud karib kerabat, sajak dari awak badun sana, ibu bapa, ipa, bisan, mama, kemenakan, adik, kakak, seluruh ahli pemilih kaum kerabat, karib kerabat, kaum keluarga, itu dinamakan akraba, nambah tali darah, zawil arham. Kalau jodoh sana, jo pemilih, jo saudaro, jo nusa suku, indak elok-elok lagi, memandang enteng, tu rugi kasih sayang. Idui kalau indak bakasih sayang, ndak do rasul lama, ndak do rasul sanang. Sebab nang kebahagiaan atau nang rasulkan lama atau sanang dalam berkehidupan pergaulan, kalau awak elok-elok, awak bakasih kasihan. Aku ada adik jo kakak sampai 2 tahun ndak berkesapuan. Minantu jo mintu ndak berkesapuan 2 tahun. Kemenakan jo mamak bunuh-bunuhan, dek masalah-masalah seketik. Ada kemenakan nama antak mamak, ada mamak membunuh kemenakan. Kakak mencaki adik, bahkan ada pula anak yang membunuh ayah. Ada anak yang membunuh ibu. Ada pula ayah dan berketelaluan kepada anak. Nah, karib kerabat, kaum pemilih, kaum keluarga. Alah artinya awak hidup kalau tidak elok antara awak sesama awak. Baca lihat Nabi, mula-mula beliau diangkat jadi Rasul, diperintahkan oleh Tuhan, wa anzir ashiratakal akrabin. Beri kabar pertakut, sampaikan dulu pengajian kepada kaum keluarga engkau yang terdekat. Diimbau tu dek Nabi, seluruh keluarga Bani Hashim diimbau ke Bukit Safa. Disampaikan kepada mereka, nama suah ambo adalah Rasulullah, Tuhan awak Allah. Jangan sambah jo patung-patung dan tuang di Kaabah tu. Baitu Nabi memelihara kaum keluarga. Sampai kepada Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai terjerumus masuk neraka. Tapi dia awak baah, kadang-kadang sarumah adik perusi, kakak cik lain perusi, laba suami ketiga-tiganya. Laba suami ketiga-tiganya babi liak pula bertiga, babi liak 30 babi liak 30 periuk, 30 kuali, 30 tungku. Amalak makalah dalam bilik seorang-seorang, memasaklah dalam kamar seorang-seorang. Antara kakak jadi tidak berkesapuan, awak serumah perangai hati di madapik yang seperti itu. Jalankan karib kerabat secara umum orang mukmin saja. Nabi menyampaikan al-mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu sama lain, tidak ubah serupa tubuh yang satu. Itu awak membina hubungan bayi awak serupa tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu sasaki, sasanang. Ambonya ibu dan bapak pernah tasipak tunggu dek kaki ambo badarah kaki kena tasipak tunggu sana mubek namubek tangan nambaraya mato nalasu-lasui hidung nang heboh menyampaikan kurang muncuang. Aduh tolong, aduh anak kaki yang saja akan nampak dawak balik eloknya tuah. Adaknya dun sana kontan. Kaki naluko, tangan namarasai, hidung nalasu-lasui, mato nambaraya, amuncuang namagetahu kian kamari. Barakai lo orang madun sana. Sasaki, sasanang, andai kata teraga hati wak menonton ke bioskop, sana teraga hati. Kecek kaki, yo teraga hati menonton, yo. Biarlah dia nantan kata kaki. Lama langkah-langkah kaki sampai ke bioskop. Bekoti bodi bioskop nambali kertis tangan sampai ke dalam bioskop, anak kaki ke bawah kursi dan tangan tergantung juga ke bawah. Nak menontonkan mata saja. Alum pernah terdengar bahwa kaki je mata bersyarak kurang ajar mata.
ada namantang awang surang saya menonton alai itu nyemato kaki anda demi untuk keselamatan dan kemaslahatan awak untuk kesenang kita bersama bagi-bagi tugas awak bagi-bagi tugas awang kaki untuk iko awang mata untuk iko awang tangan untuk iko di awak kebaru sana asal nang kalama bersama dibagi-bagi malah tugas untuk dapat awak merasakan kesenangan indak iriati indak cemburu kok laki sianu labu galihnya kadang inyo toke daging nasianu bau tu bolo laki sianu ko bolo suami kakak ko betul bolo ada pertemuan sadonya di pertemuan jadi eloknya tapi kalau lah bendengan lah barang kedangkian lah mana-mana subi kakak iko kaje iko kamama iko keponakan itu hancur mana remeh khasiral mawaddah rugi kasih sayang aja syalih kabal elok kalau nanti mencari kawak karui awak mencari kenyo kerunui baras duit tentu perlu kasih sayang kau kita cari kok lama diawak lama dinyo katuju diawak sesuai pula dinyo iko nak kita cari dalam hidup. Aturan yang kampe kata Rasulullah wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Terakhir yaitu nang kalimo wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyibatal ma'isyah. Siapa memandang enteng keluarganya sendiri yang dimaksud kok bagi suami istrinya, kok bagi istri suaminya, memandang enteng suami atau istri rugi ketenangan hidup. Rugi ketenangan hidup, rugi kebahagiaan. Kita kadang-kadang ibu-ibu apa-apa perlu juga menyadari kelihayan setan. Memang setan ko dinan haram awak diasuang. Dinan halal kita kan digadua. Umpamanya bujang jo gadis. Seorang pemuda dengan seorang pemudi kalaulah bakal nanti tak dapat disabui lagi. Tak dapat disabui. Kalau nyo bajarak babuik surik tu. Surik tu nak tangguang bunyinya. Umpamanya padang tanggal rindu bulan melarat tahun ditimpa kesedihan kepada yang tercinta Udanda si Amrizal di titik-titik. Sampai itu Adinda tidak bisa hidup tanpa Uda sayang. Hidup mati Dinda adalah untuk Kanda saja. Anak suami dan laki-laki kau balik pula. Wahai Dinda yang tercinta, hidup matiku adalah untuk Dinda. Dunia adalah milik kita berdua. Gunung Merapi pun kita yang punya. Nyenyo ketika alun nikah masih bujang, masih gadis. Tak pernah mencaci. Manisku, sayangku, Adinda tercinta, Udanda yang termanis, macam-macam puji-pujian. Sebab dek waktu itu masih haram. Tapi baiko lah 3 minggu atau sebulan, 2 bulan sudah nikah, lego pagai. Aduh mah lagu lego pagai. Nan padusi lah heboh ke laki-laki, nan laki-laki lah heboh ke nan padusi. Di dinan halal, setan menggaduh. Dinan haram setan mendorong. Untuk itu tahu kita kelazatan, kesenangan hidup termasuk diperoleh melalui rumah tangga. Kalau suami lah menang enteng istri, acuh tak acuh, indak mempedulikan istrinya lain, indak diperlakukan secara wajar, rugi thayyibatal ma'isyah, rugi ketenangan hidup, rugi ketentraman batin. Sebab istri adalah pendamping suami, penghibur suami selama istri kolai pandai pula. Khadijah radhiyallahu anha di waktu Nabi mula-mula menerima wahyu pulang dari Gua Hira, Nabi kan menggigil pulang. Tiba di rumah kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni, dasiruni, dasiruni. Selimutkan aku, selimutkan aku." Dia kata Khadijah. Dan Khadijah kau kan payah puluh ke Nabi. Cara imbawan kau ka bauda awak kenyo inyo ketik pada awak.
kadisabui namanya suami awak. Kaulah cara awaknya. Barangkali Nabi atau Khadijah ke Nabi bawa awak saja. Mau di kita siko pula. Diceritakanlah oleh Rasulullah anan terjadi di Gua Hira tadi. Sesudah Rasulullah bercerita kepada Khadijah berusaha supaya suaminya tenang. Sebab tadi Nabi pulang dari Gua Hira seolah-olah gelisah, susah. Karena di Gua Hira peristiwa yang dialami Nabi dan belum pernah dialami sebelum nikah. Di atas Khadijah anan terjadi anan bersuah. Sesudah Nabi menceritakan anan terjadi, usaha Khadijah membujuk suaminya. Sehingga suaminya ko tenang, senang, nyaman, habis segala kesulitan, kesusahan yang dirasakan tadi. Kok itu yang terjadi di engkau? Ikulah yang idam-idamkan juga selama kuah. Berarti anan datang ke engkau itu yang pernah datang ke nabi-nabi dulu, ke rasul-rasul dulu. Namanya itu namus atau malaikat Jibril. Dengan arti kalau begitu engkau kini resmi jadi Rasulullah. Dan engkau resmi jadi Rasulullah, tentu ambo nampak yang bangga. Ambo resmi pula bersuamikan seorang Rasul. Apa itu cara Khadijah mengecek? Tentu suaminya tenang. Tentu jiwa suaminya aman. Rasulullah reda sekali. Banyak lagi cara-cara lain yang dilakukan oleh Khadijah untuk menyenangkan hati suami. Kok nampak dia Rasul pulang agak karik-karik saja, mungkin ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Khadijah diam dulu, diambilnya sabun, diambilnya embe, diambilnya anduk, diisyaratkan ke Rasulullah supaya mandi. Berikut Nabi sedang berada di kamar mandi, Khadijah masuk dalam kamar, dipakai pakaian yang paling rancak dan paling senang Rasulullah mencaliaknya. Sehingga Nabi sesudah mandi, sudah salat sunat, dicaliak Khadijah, dah siap, dah segeh, jo pakaian yang menyenangkan, habis segala susah-susah yang terjadi di luar tadi. Aku nampaknya nawak basuh Khadijah selalu menghormati, selalu memuliakan, berusaha untuk kegembiraan suami. Habis itu pun sebaliknya, Rasulullah tidak pandai kasar kepada istri. Tidak pandai kasar, tidak pernah main bau juaria. Bahkan kalau beliau berkehendak, berkeinginan, selalu dimulai dengan alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah baiknya. Apa itu? Bahkan di surat berjanji biasa kita dengar Nabi ko bersifat wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yang Nabi selalu membantu istrinya. Kok nampak dia orang rumahnya batanak, mungkinnya menggiling lado. Kok istrinya berkoma buaya, mungkinnya masak nasi. Asyik kerajo rumah tangga itu dikerajokan secara bersama dan secara baik. Maka Nabi kepada istrinya kepada Nabi selalu harago menghargai dan mulia memuliakan. Apa ko bagi awak sebagai orang mukmin, sebagai umat Islam, dan kaji rumah tangga aku kalah selalu kita kaji. Khusus ko untuk ibu-ibu kini kalah tinggi haragonya, lah tinggi nilainya, lah dimuliakan, bahkan lah banyak bakarajo, bafungsi di tengah-tengah masyarakat. Dan jadi pegawai negeri, lah dona jadi abri, lah dona pedagang, lah dona menjadi ketua itu. Bagaimanapun, biarlah ajo pangkat, ajo jabatan, yang namanya istri wajib hormat kepada suami. Tidak dapat ditawar-tawar itu. Dan suami sebagai pembimbing, pembendung, pembela istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa.
laki-laki pembela, pembimbing kaum wanita. Sehingga laki-laki itu disebut sebagai bapak. Bapak itu kan 5 hurufnya. B, A, P, A, K. B, badan. A, angkatan. P, pembela. A, anak. K, kemanakan. Jadi 6 bapak, badan, angkatan, pembela, anak, kemanakan. Kepada isteri, kok berang, boleh berang. Kok menampak, boleh menampak. Di suatu waktu nalah, tidak ada jalan lain-lain. Tapi hindari muka, hindari wajah. Dan anak-anak bendung. Kemenakan kau di pihak keluarga, pemilih awak, kita selamatkan pula. Jadi, tugas suami itu, mempergauli isteri dengan baik, bukan malah-nyalah-nyahan, bukan meremeh-remehan, memandang enteng, bukan jadikan isteri kau sekadar WC, untuk pelapis sesak, bukan begitu. Tapi disebut dalam agama sahibah, teman hidup, yang bisa agih muagih, tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasihati, tunjang menunjang dalam kehidupan. Kalau tidak ada isteri paniang pula, berapa banyak yang nampak awak. Sebentarlah panik, sebentarlah paniang, sebentarlah risau. Sebab mama tidak ada, banyak yang sakit utak. Tapi sebagian kita cari pula laman dapet, lah berakit lah heboh. Banyak kasus-kasus rumah tangga pun yang kita cari kini, dan selalu dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan agama ataupun kepada orang-orang tertentu. Sebelumnya bukan main berbaik-baik, tapi lah terjadi, itulah macam-macam yang terjadi. Bukan saja dia awak nak rendah, bahkan orang tinggi-tinggi, lah pejabat beliau. Lah segala cukui, pangkat tinggi, rumah gagah, harato banyak, segala ndak ada nang kurang. Anang cakap mesti tujuk. Lebih-lebih kalau dia isteri kau umpamanya lah merasukkan cukui pula, alah menentang pula ke suaminya. Ada ndak perlu bana jawab lo, ndak piti yang bagai naro, ada yang pandai mencari. Dia kamu ndak piti, ndak mencari, ndak harato lah itu sebagai manusia yang berlainan jenis. Dan wanita sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, ada undang-undang yang mengatur dalam masalah itu. Undang-undang suami ada, undang-undang istri ada. Ini tidak boleh jangan awak menghina seseorang, jangan memandang enteng sesuatu. Kalau suami memandang enteng istri, istri adalah ibu anaknya, berarti inya sendiri, namalanyahan, namarusan rumah tangganya sendiri. Kalau istri lah memandang enteng kepada suami, lainnya nak memburuk-buruk, nak meranda-randaan suaminya, berarti inya pula lah nak merusak rumah tangganya sendiri. Jadi awak menyebut rumah tangga. Ada rumah tangga itu sebenarnya baik atau boleh awak tangga-tangga bagi rumah tangga itu. Itulah kerajaan dan indak direjoi oleh Tuhan, indak ketuju oleh Rasul. Kalau ada ino-mino, randah-merandah, pandang-pandang enteng tua. Tapi awak selalu harago maharagoi, mulia memuliakan. Sedangkan Tuhan le maharagoi awak. Tuhan le memuliakan awak. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Akan masuk tu laki-laki, wanita. Tiba dia awak dipandang enteng, padahal awak butuh kayaknya. Aku ndak disalah, ndak dapat jalan lain. Itu barangkali disebabkan faktor nafsu, faktor setan, faktor syahwat, tidak terkendalikan diri. Itu memang ujian barik di kita, ujian barik di awak, bapak dan ibu. Asalah melaksanakan nambah iya kuah, mengarajokan nambah tua kuah, mesti itu ada rintangan, banyak kendala. Umpamanya awak, kalau pergi kamu saji gitu, musaji gadang tampe lapang, lapiak takambang, lampu tarang. Kadang-kadang mata padam. Tapi di tampe maksiat, di tampe nan salah, lampu padam, hari kalam, awak hari malam dulu, awak berkalam-kalam, mata tarang. Berapa banyak yang kita cari begitu. Sebab di nan salah, di nan buruk, di nan tidak diredai oleh Tuhan, kita disuruh, diasuang, didorong oleh setan mengerajokan. Pi asalabana nang kataga, nan elok yang kita kerajokan. Macam-macam belum.
rayuannya, macam-macam belo gangguannya, sehingga hendak kerajukan awak dinambahi tadi. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi untuk itu bapak dan ibu-ibu, dari 5 macam yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi, mari kita baca lambek-lambek, kita ulang balik elok-elok, rangkuh ke diri awak. Rangkuh ke diri, ikut sampaikan, tapi kan untuk keselamatan awak. Tanak nasi, giliang lado, uwak taruang, goreng patai. Danga kaji rangkuh kadado, karena untuk nak jangan merasai. Akan begitu pepatah yang kita dengar tu. Jadi kita rangkuh kadado, 5 awak tagak. Sampai 5 kita kini. Dalam segia kini kelemahan dan kekurangan awak. Ingin balabo, awak ingin rugi. Kok diadukan ditanya orang awak, ingin balabo, ingin rugi. Tak ada, kita tidak ingin balabo. Untuk balabo, kau jalan. Untuk rugi, kau kerajuan. Kalau untuk balabo, mari kita laksanakan. Hindarilah memenang entah 5 macam tadi. Tapi kau ingin awak rugi, atau apa boleh buat? Tiba di akhirat nanti kan awak juga akan merasakan. Kau bertanya nanti malaikat penjaga penjara ke awak, penjaga neraka, baik kemari kalian baik. Tidak ada rasul yang datang, tidak ada buya yang mengaji, tidak ada kaji disampaikan. Kita lah tak tahu. Barangkali jawapan awak waktu itu, bukan kaji yang tidak kami dengar, bukan guru yang tidak mengajar, bukan rasul yang tidak menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Nayang lipa nayang-nayang, untuk puntuang lipa kuek-kuek, malang lipa malang-malang, untuang lipa buek-buek. Oleh sebab itu, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Banyak tu ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh awak mengambil iktibar, menyuruh kita mengambil perhatian dari segala apa yang disampaikan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, buya-buya dan seluruh kita yang hadir, dengan kaji yang 5 macam menambah kemukakan tadi, secara insaf dan sadar, ambillah kita mengukur. Jadikanlah itu jadi ukuran awak nan diukur, supaya dapat jawab keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka kita bersama-sama sebagai manusia muslim dan sebagai manusia mukmin, di waktu mendengarkan pengajian, setelah kita memperoleh ilmu, andaknya yo serupa karak lah kana ye, yo lunak lah karak tu kana ye. Jandaknya awak sesudah mengaji, tapi menjadi balik sesudah itu, serupa kata orang awak, kalau lawai dia beraki, tulang berserak di dadunya, lah kana istawa bertambah sakit, kana suntik naik besoknya. Tidak mudah itu, tapi dapat awak ilmu, dapat di kita pengajian. Kalau awak sakit tadi, ikut ibarat ubek. Kalau ubek lah kita lah dapat, awak sakit makan ubek itu. Tapi ubek saja dapat tidak dimakan, awak sakit lah doati. Kaji santiang, bah santiangnya hebat, bah hebatnya lama, bah sodaka. Dan itulah nengka mencuba, kau nama dia nengka mencuba, kau tak bisa. Jadi kalau orang pergi angkat, pergi kapakan, singgah sebentar di Sungai Tanang, ubek dapat tidak dimakan, ada malu namuah penyakit senang. Demikianlah ibu-ibu dan bapak, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan jangga harap diperbanyak maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.